Gus Atok Lirboyo naik pitam. Sorot sikap Rais Am soal hak veto tempat muktamar, sempat lontarkan tantangan. Dinamika Munas dan Konbes PBNU kembali memanas. Kali ini perhatian tertuju pada reaksi keras Gus Atok Lirboyo terhadap sikap Rais Am terkait penundaan keputusan lokasi muktamar. Polemik yang sempat memunculkan perdebatan sengit itu disebut-sebut membuat suasana forum memanas. Dalam sejumlah potongan video yang beredar, muncul ungkapan bernada tinggi yang memicu kontroversi dan memancing berbagai reaksi dari kalangan Nahdlin. Sebagian pihak menilai perbedaan pandangan merupakan hal biasa dalam musyawarah, namun sebagian lainnya mempertanyakan mengapa persoalan tempat muktamar sampai memunculkan ketegangan yang dinilai tidak mencerminkan tradisi tabayun dan adab khas NU. Perdebatan mengenai kewenangan Rais Am dan mekanisme pengambilan keputusan pun semakin menjadi sorotan. Publik kini menunggu klarifikasi dan penjelasan dari berbagai pihak agar polemik ini tidak berkembang menjadi perpecahan yang lebih luas di tubuh Jam'iyah. Apakah perbedaan pendapat ini akan segera menemukan titik temu atau justru menjadi babak baru yang memperuncing tensi menjelang muktamar NU? Nahdlin tentu berharap semua pihak mengedepankan kebijaksanaan dan menjaga marwah organisasi di atas kepentingan kelompok. Putusan Muktamar NU di Ponpes Lirboyo diveto dan dibatalkan oleh Rais Am Miftahul Akhyar. Ada dendam apa Miftahul Akhyar kepada Lirboyo hingga menentang dauh Mbah Yai Huda yang didukung oleh mayoritas peserta musyawarah? Tetap dukung Lirboyo. Dikondol sepuh lagi hambung atas kegiatan muktamar. PBNU persiapan dan kesediaan Lirboyo sebagai tempat muktamar. Sekali lagi setuju? Alhamdulillah. Saya kaget karena ini haknya BPBW. Nah, di sini Pak ada keputusan. Maka saya masih berusaha punya hak Gus Atok Lirboyo naik pitam, sorot sikap Rais Am soal hak veto tempat muktamar. Sempat lontarkan tantangan, gelut bayi kan gitu. Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso masih menyisakan keprihatinan yang sangat mendalam bagi seluruh warga Nahdliyin seantero Nusantara, di mana publik Nahdliyin disuguhi tontonan yang sangat menjijikan dari para pengurus struktural, saling adu mulut dan bahkan hampir saling baku hantam, dan itu dilakukan di hadapan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang selama ini sangat dimuliakan oleh seluruh warga Jam'iyah. Selain disuguhi tontonan yang sangat memalukan, publik Nahdliyin juga dibuat tercengang oleh sikap Miftahul Akhyar yang sangat arogan membatalkan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi muktamar tanpa memikirkan perasaan Mbah Yai Anwar Mansur yang ada di hadapannya, dan tanpa memandang Mbah Yai Huda yang sebelumnya telah menyatakan bahwa Ponpes Lirboyo adalah lokasi yang sangat tepat untuk dilaksanakan muktamar dengan berbagai alasan yang telah beliau kemukakan. Jika alasan Miftahul Akhyar membatalkan penetapan Ponpes Lirboyo sebagai lokasi muktamar adalah demi meredam kegaduhan peserta Munas, maka pertanyaannya, kegaduhan tersebut siapa yang memulainya? Sebelum keputusan ditetapkan, Mbah Yai Huda telah menyampaikan pandangannya bahwa Lirboyo sebagai pesantren tua, pesantren agung yang telah melahirkan ribuan ulama adalah tempat yang sangat diutamakan untuk dilaksanakan muktamar. Dauh Mbah Yai Huda tersebut pun didukung oleh mayoritas peserta sidang. Namun di saat ketua sidang mengetok palu menyatakan Ponpes Lirboyo sebagai lokasi muktamar, tiba-tiba muncul segelintir orang tak beradab yang tidak menerima keputusan. Yang mana semua orang juga paham bahwa segelintir orang itu adalah kelompok yang selama ini dikenal berada di barisan pendukung Miftahul Akhyar. Dan ironisnya, kegaduhan yang dibuat oleh kubunya sendiri kemudian dijadikan alasan oleh Miftahul Akhyar untuk membatalkan keputusan. Drama yang sangat luar biasa. Miftahul Akhyar ibarat memadamkan kobaran api yang membakar sebuah rumah, padahal dia sendirilah yang dari awal diam-diam telah menyalakan apinya. Kejadian yang sangat memalukan dan sangat menjijikan yang dipertontonkan oleh orang-orang loyalis Miftahul Akhyar yang sangat tidak mempunyai adab di hadapan para kiai sepuh Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi sikap arogansi Miftahul Akhyar sendiri yang membatalkan Ponpes Lirboyo sebagai lokasi muktamar, pada akhirnya memang membuat sebagian besar warga NU sangat jengah dibuatnya.
PWNU dan PCNU se-Kabupaten Bangka Belitung menyatakan dukungan penuh terhadap para kiai sepuh yang menginginkan Lirboyo sebagai lokasi muktamar. Kemudian disusul berbagai PWNU dan PCNU juga menyatakan dukungan yang sama, sehingga menampar muka Miftahul Ahyar yang merasa dirinya adalah raja dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, merasa bahwa segala kemauan dia harus dipatuhi oleh warga Nahdiyin di seluruh dunia. Mencermati surat Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo nomor 001 garing G garing AZM garing P2L garing 5 Romawi garing 2026 tanggal 19 Mei 2026 perihal pernyataan kesiapan menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dukungan terhadap Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur sebagai lokasi penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Pondok Pesantren Lirboyo merupakan salah satu pesantren tertua dan berpengaruh di Indonesia yang secara konsisten menjaga tradisi pendidikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah serta berperan besar dalam mencetak ulama dan kadar Nahdlatul Ulama. Organisasi yang katanya diisi oleh para ulama ternyata menampilkan satu sesi panggung yang sangat tidak elok di depan para kiai, bahkan di depan sesepuh NU, sekedar untuk menentukan tempat saja muktamar jadi persoalan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di sini, seolah-olah tempat itu menentukan jadi atau tidak jadinya calon yang diinginkan oleh setiap kelompok. Hanya sekedar penentuan lokasi muktamar, publik Nahdiyin sudah disuguhi pemandangan yang membuat banyak warga NU mengelus dada. Kegaduhan, teriakan, hingga tindakan yang sangat tidak pantas terjadi di hadapan para kiai sepuh yang selama ini menjadi simbol kebijaksanaan dan penjaga marwah Jam'iyah. Pemandangan yang sangat menjijikkan semacam itu tentu melukai perasaan seluruh warga Nahdiyin yang mendambakan musyawarah berjalan dengan penuh adab dan penghormatan kepada para ulama. Peristiwa tersebut pun memunculkan pertanyaan dan kecurigaan yang sangat besar. Cuma penentuan lokasi muktamar, mengapa mereka sampai kehilangan akal, melakukan tindakan yang sangat menjijikkan, tindakan yang seolah-olah mempecundangi para kiai sepuh yang ada di hadapan mereka? Mengapa hanya sekedar memilih tempat pelaksanaan muktamar seolah-olah menjadi pertarungan antar kubu yang begitu menentukan? Kengototan mereka menolak lokasi muktamar yang telah ditentukan oleh ketua sidang mau tidak mau pun akhirnya membuat publik berasumsi bahwa lokasi muktamar harus berada di tempat yang sudah mereka persiapkan untuk tercapainya satu kemenangan. Sikap arogan Miftahul Ahyar membatalkan lokasi muktamar sendiri itu pun sesungguhnya telah menciderai marwah Jam'iyah. Dalam ADART NU, seorang Rais Am tidak tertulis memiliki wewenang untuk menveto dan membatalkan sebuah keputusan dalam sidang. Lalu bagaimana mungkin tiba-tiba Miftahul Ahyar dengan begitu arogan membatalkan keputusan seolah-olah Rais Am memang memiliki hak veto, satu istilah atau tindakan yang selama ini sama sekali tidak pernah dikenal dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nilai pembahasan tuan rumah muktamar belum selesai. Akan kita video oke deh, keputusan nanti saya atas Dawul Rais Am. Ya. Saya mohon duduk. Oke. Duduk dulu. Sudah. Situasi yang semula adu pendapat memanas hingga terjadi saling dorong di dalam ruang sidang. Di tengah suasana yang memanas, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar mengambil sikap dengan mencabut keputusan yang dianggap telah menetapkan Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar 2026. Tadi malam saya sampai jam 12 tanya tentang keputusan mana tempatnya selama jawab dikembalikan pada PBN. Saya kagetkan ini haknya PBB. Ya, selama ini PBNU yang menentukan tentang tempat. Karena itu sudah menjadi keputusan, jadi dikembalikan ke PBB. Dan di sini Pak ada keputusan, maka saya masih di Islam
punya hak untuk melaporkan